Filomena bikin lagi Dr. Ahmad Sarwan dan Sinima dan juga para jemaah dan sekalian. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita hari ini akan bicara tentang sebenarnya ini kan kita tema besarnya adalah tema fikih kontemporer, dan fikih kontemporer itu membahas masalah-masalah yang kekinian tapi juga belum banyak dibahas atau bahkan tidak pernah dibahas di masa lalu, dengan alasan bahwa kasusnya memang baru ada di zaman sekarang, sehingga sebenarnya fikih kontemporer itu adalah PR besar ya, buat kita umat Islam di zaman sekarang setelah kita melewati periode keemasan. Jadi kalau periode yang aslinya itu kan kita berada pada masa para ulama empat mazhab gitu ya. Tapi kita sekarang berada pada periode di mana kita sedang katakanlah sedang berada dalam masa-masa yang sudah tidak ada lagi ulama, sudah tidak ada lagi para fuqaha gitu, dan sekarang kita jadi dalam keadaan ya tidak ngerti apa-apa atau tidak punya katakanlah guidance gitu ya, tidak punya pegangan atau rujukan, karena di dalam Al-Quran tema yang kita bahas itu tidak ada pastinya. Quran turun sudah lama, sudah 14 abad yang lalu. Kemudian di dalam hadis juga tidak ada tentunya, karena hadis itu kan ya diucapkan atau dikerjakan oleh Nabi di masa lalu dan wafat sudah 1400 tahun yang lalu Rasulullah. Begitu juga dalam kitab-kitab fikih klasik ya, sejak dari zaman sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, terus sampai ke zaman kita sekarang ini, periode keemasan para ulama itu sudah berlalu gitu ya. Sehingga kita kemudian walaupun sudah ditinggalkan oleh Nabi, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama fuqaha itu, memang kita masih bisa survive ya, karena problem-problem keagamaan itu biasanya sih terulang-ulang saja, hanya itu saja. Jadi ya tanpa istilahnya tanpa ulama yang masih hidup gitu ya, kita masih bisa meneruskan dari hasil warisannya mereka. Nah, cuma kemudian yang jadi problem itu begini, kita kemudian masuk ke zaman yang lebih modern lagi, yang lebih canggih lagi, yang lebih maju lagi gitu ya,
yang mana kita membutuhkan jawaban-jawaban yang ya di Quran juga nggak ada, di hadis nggak ada, juga di fikih 4 mazhab selama 13 atau 12 abad itu juga tidak ada. Karena problematika yang kita hadapi adalah problematika yang sangat-sangat baru, yang belum pernah dibahas sebelumnya, ya, sehingga kita butuh sesuatu yang ya seperti bahasa sebelumnya, yaitu kita harus melakukan ijtihad gitu. Hanya saja problematikanya begini. Kalau di masa lalu, karena kita masih menemukan para ulama dalam arti fuqaha yang berijtihad, yang punya kapasitas dan kemampuan gitu ya, maka hasil ijtihad mereka itu matang gitu ya. Ya walaupun mereka juga bisa saja berbeda pendapat satu dengan yang lain, tapi sudah teruji sekian abad lamanya pendapat-pendapat mereka itu ya. Jadi sudah mengerucutlah di masing-masing mazhabnya. Ada mazhab yang paling besar itu mazhab Syafi'i misalnya, yang kedua yang juga besar ya kira-kira hampir sama lah 11-12 itu mazhab Hanafi. Itu antara dua itu ya kebanyakan umat Islam sedunia sekarang, kalau nggak Hanafi ya Syafi'i. Kemudian nanti ada mazhab yang ketiga yang lebih kecil lagi atau lebih sedikit lah pendukungnya, Maliki, dan yang paling kecil itu ya mazhab Hambali gitu ya. Tapi setidak-tidaknya dengan 4 mazhab yang ada itu kita bisa punya pedoman, punya pegangan. Ya, banyak masalah yang sudah dibahas dan dikaji dalam masing-masing mazhab itu, kita cuma tinggal merujuk ke masing-masing mazhab itu. Nah, tapi ketika era keemasan mazhab itu sudah selesai gitu ya, sudah habis gitu ya, sudah tidak produktif lagi, sudah tidak mengeluarkan produk lagi gitu ya, ternyata kiamat nggak segera terjadi juga gitu ya. Allah masih kasih perpanjangan lagi dan terus gitu. Nah, muncullah kemudian masalah-masalah yang baru yang sama sekali nggak pernah dibahas di masa 4 mazhab itu. Nah, problematikanya adalah kita terpaksa harus menjawab sendiri. Nah, problematika yang keduanya ya kita sendiri nggak punya kapasitas sebagaimana para ulama mazhab itu. Nah, di situ jadi problem terbesar kita itu adalah kita menghadapi masalah yang sangat baru gitu ya, tapi dalam keadaan kita itu tidak katakanlah tidak punya gitu, tidak punya atau tidak bisa melakukannya. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam keadaan seperti kita sekarang ini, problematika kita terbesar itu adalah bagaimana kemudian menyelesaikan masalah yang kita ini sebenarnya bukan ahlinya, bukan pakarnya. Problematikanya kan di situ. Baik, jamaah sekalian, kita akan masuk pada kajian atau pembahasan terkait dengan bagaimana kita membaca, ya, memahami serta menerapkan larangan-larangan terkait dengan masalah taswir, ya, atau ya ini dia taswir itu di dalam nas atau dalam hadis itu, dalam ayat Al-Quran atau hadis banyak diterjemahkan sebagai lukisan dan juga patung, ya, lukisan karena dari kata sawwaro, ya, sawwaro yusawiru, sawwaro itu membuat rupa, jadi perupa, sehingga kalau dalam wujud bentuk seni namanya seni rupa. Nah, tapi seni rupa itu memang banyak cabangnya ya, baik seni rupa yang bentuknya melukis, ya, dilukis begitu, atau seni rupa yang bentuknya mungkin dipahat kayak orang bikin patung begitu ya. Jadi kadang-kadang dibedakan antara 2 dimensi dengan 3 dimensi begitu ya. Nah, terkait dengan masalah itu sebenarnya para ulama itu punya katakanlah problem dalam hal memahami atau mengejawantahkan, mengaplikasikan teks Al-Quran dan teks hadis, ya. Begini, kalau kita perhatikan yang agak sedikit lebih menohok itu adalah teks hadis, ya. Kita menemukan banyak hadis yang boleh dibilang lebih eksplisit, ya, lebih menonjol, lebih terus terang gitu ya tentang larangan-larangan itu, ya. Sedangkan kalau di dalam Al-Quran kita nggak menemukan ayat yang secara spesifik melarang orang menggambar atau melukis atau bikin patung dan sebagainya. Malah yang lebih kentara itu atau yang lebih real itu adalah hadis Nabi, ya. Kita misalnya menemukan ada beberapa hadis, ya. Yang pertama itu hadis bicara tentang
bahwa ada fenomena malaikat itu tidak mau masuk ke dalam rumah yang ada lukisannya. Itu kita menemukan banyak hadis yang redaksinya mungkin beda-beda sedikit, tapi intinya sama, bahwa malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada lukisannya. Kemudian nanti juga ada hadis-hadis yang sifatnya mengancam para pelukis, ya, mengancam dengan siksaan neraka dan sebagainya. Terus juga ada hadis-hadis yang bicara tentang dipaksa memberi ruh, gitu ya. Kemudian ada juga hadis yang terkait kita disuruh merusak atau menghancurkan taswir atau lukisan atau patung itu. Dan juga bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa itu semua adalah benda-benda yang terkutuk, yang buruk dan sebagainya, ya. Saya akan bacakan yang pertama, ya, bahwa ada hadis yang bicara bahwa malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada patungnya. Sebenarnya hadis ini ada banyak versinya dan juga banyak redaksinya. Dan salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bercerita. Ini panjang sebenarnya hadisnya, cuman saya potong aja. La tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. La tadkhulu, tidaklah masuk al malaikatu, para malaikat, baitan, satu rumah, fihi surah, yang di dalamnya ada surah. Nah, surah ini apa? Nah, gitu ya. Surah itu ya tadi lukisan atau patung. Tapi kalau melihat konteks hadis ini di zaman Nabi, ini ceritanya kan begini. Malaikat Jibril itu kan langganan ya, hampir setiap waktu lah, setiap saat gitu turun ketemu dengan Nabi Muhammad SAW untuk membawa wahyu pastinya kan. Membawa wahyu, kadang-kadang nggak bawa wahyu sih, kasih informasi apa segala macam, kasih jawaban. Artinya kan gini, hadis dan Al-Quran itu kan sumbernya dari Jibril juga pada akhirnya. Cuma nanti dipilah, oh yang ini jadi Quran, oh yang ini jadi hadis. Tapi Nabi kan tidak ngarang gitu ya, ada rujukannya, ada literaturnya, ya Jibril itu. Artinya Jibril itu malaikat yang hampir boleh dibilang hampir setiap hari mengunjungi atau mendatangi Rasulullah gitu. Nah, suatu ketika Nabi sudah berjanji lah, sudah mengadakan apa istilahnya kapan gitu mau ketemu gitu ya, date gitu, ketemuan sama Jibril gitu kan. Tapi ternyata Jibril nggak datang, nggak sesuai dengan apa yang biasanya. Biasanya hari begini, jam begini dia udah datang gitu. Ternyata nggak datang gitu. Ditunggu besoknya nggak datang juga gitu. Sampai Nabi itu bingung. Apa nih kok wahyu hampir mau putus gitu ya, hampir nggak ada lagi Jibril, kemana orangnya? Ya, bukan kemana orangnya kan, Jibril malaikat, kemana malaikatnya gitu ya. Nah, sampai akhirnya suatu ketika Jibril ketemu dengan Nabi, ya. Lalu Jibril memberi alasan begini, yaitu la tadkhulul malaikatu baitan fihi surah. Malaikat itu tidak masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada surah. Nah, surah itu kan gambar atau patung. Nah, kalau melihat konteksnya, nggak mungkin di rumah Nabi itu ada patung, ya kan? Karena Nabi kan nggak mau menyembah berhala, ya kan, menyembah berhala itu haram, nggak mungkin di dalam rumah Nabi ada berhala. Nah, yang mungkinnya adalah ada gambar, gitu, gambar makhluk yang bernyawa, yang digantung, yang dipajang di dinding, gitu. Nah, sebenarnya sih yang disebutkan itu bukan cuma surah ya, tapi juga anjing, gitu ya. Malaikat tidak masuk ke dalam satu rumah yang di dalamnya ada anjing atau juga ada surah atau gambar ya. Nah, kalau versi hadis Muslimnya, kami ya para malaikat la nadkhulu baitan, tidak masuk ke dalam rumah fihi kalbun wala surah, yang di dalamnya ada anjing dan gambar gitu ya. Kemudian nanti ada juga hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Ali, ya, Imam Ali radhiyallahu an, bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW, innaha salasun la yalija 'alaika malakun madama fiha wahidun minha kalbun aw janabatun aw suratu ruhin. Kata Rasulullah SAW bahwa Jibril itu berkata kepada Nabi gitu ya, ada 3 benda yang membuat malaikat itu nggak mau masuk ke rumahmu kalau ada salah satu dari 3 itu. Nah, salah satu dari 3 itu adalah kalbun, anjing, au janabatun, orang yang berjanabah, au suratu ruhin, atau gambar dari makhluk yang ada ruhnya atau yang bernyawa.
Nah, jamaah sekalian, hadis-hadis semacam ini sebenarnya masih banyak ya, tapi saya jadikan sampel saja tiga. Rata-rata hadisnya sahih, sulit ditolak kesahihannya, ya. Sehingga dari sisi validitas atau keasliannya memang original banget dari Nabi. Nah, tinggal bagaimana kita memahami larangan ini, ya. Apakah berlaku nih nomor satu ya? Kan dikatakan bahwa kami malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya. Pertanyaannya, apakah seluruh malaikat dengan berbagai macam jenis dan jobnya itu juga tidak mau masuk ke rumah? Gitu. Ataukah malaikat tertentu aja? Karena kalau memang seluruh malaikat sama sekali nggak akan masuk gitu ya, berarti nanti ada beberapa tugas malaikat yang nggak terjalankan. Kan ada raqib atid misalnya yang mencatat atau mengawasi lah, mencatat ya amal baik buruk kita. Nah, kalau di rumah kita pasangin gambar lalu raqib atid nggak mau nyatet, kan asik juga, bukan asik juga. Artinya nggak terdetek gitu ya. Argo kagak jalan gitu, webcam apa namanya CCTV nggak hidup gitu. Nah, tentu kan nggak begitu ya, kan nggak semua malaikat ya. Dan yang kedua bisa jadi bukannya malaikat itu nggak bisa masuk, tapi bisa jadi malah nggak mau masuk gitu sebenarnya. Ya kalau masuk sih bisa, cuman ogah gitu, membenci tempat seperti itu. Kalau bisa masuknya sih bisa. Nah gitu. Dan konteksnya kalau dilihat dari hadis itu kan sebenarnya yang nggak mau masuk itu kan malaikat Jibril sebenarnya, ya kan? Malaikat Jibril itu sebenarnya yang nggak mau masuk itu malaikat Jibril. Jadi yang ngomong kayak gitu ya malaikat Jibril sebenarnya. Jadi konteksnya adalah malaikat kebaikan, malaikat rahman gitulah, malaikat yang bawa wahyu itu yang nggak mau masuk. Nah, kemudian yang kaitannya dengan apa namanya hadis yang kedua ya, tema besarnya adalah hadis yang mengancam orang yang bikin lukisan atau bikin gambar ya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bunyinya begini, kullu musawwirin finnar. Ya, setiap perupa, gitu, apakah yang bikin gambar atau bikin patung gitu ya, itu bunyinya langsung to the point, kullu musawwirin finnar, semua pelukis itu di dalam neraka. Ya, semua pematung di dalam neraka. Pokoknya yang bikin surah, yang bikin gambar atas makhluk yang bernyawa, entah manusia entah hewan gitu ya. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsan. Nanti akan dipaksa dia yang membuat gambar itu untuk memberikan jiwa atau nyawa, ya kan? Fayu'adzibuhu fi jahannam, lalu kemudian dia akan mengazabnya di neraka jahanam gitu ya. Nah, sebenarnya hadis itu masih panjang, mengatakan begini, kalaupun terpaksa kamu melakukannya, bikin gambar itu, maka gambarlah pohon atau apa-apa yang tidak bernyawa, jangan yang istilahnya kayak manusia atau hewan, itu kan ada nyawanya gitu ya. Nah, jadi hadis-hadis yang kedua ini bicara tentang ancaman ya buat pelukis atau pematung. Ada hadis Sahih Bukhari yang hampir senada bunyinya begini. Inna asyaddan nasi 'adzaban 'indallahi yaumal qiyamati al-musawwirun. Inna asyaddan nasi 'adzaban, manusia yang paling keras siksaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah para pelukis. Ya, orang-orang yang melukis makhluk yang bernyawa. Ini hadis Sahih Bukhari. Jadi ancamannya bukan main-main gitu ya, langsung masuk neraka dan tempatnya adalah atau siksaannya adalah siksaan yang paling tinggi ya, top levelnya begitu. Nah, jamaah sekalian, bagaimana kemudian nanti kita memahami hadis ini juga menarik gitu ya, karena segitu dosanya gitu ya, segitu terlarangnya, segitu haramnya, sampai ungkapan Nabi itu inna min asyaddan nasi, inna min asyaddin nasi. Ya, termasuk yang paling keras manusia yang diazab gitu ya, yaitu mereka yang apa namanya meniru ciptaan Allah, membuat tiruan dari makhluk-makhluk Allah gitu. Oke, kita akan masuk kepada hadis yang lain lagi, bunyinya man sawwara suratan fid dunya kullifa ayyam fuqa fiha ruh wa laysa binafikhin. Siapa yang melukis suatu lukisan di dunia ini, maka dia dibebaskan untuk meniupkan pada lukisannya itu ruh, padahal dia tidak bisa meniupkannya. Nah, jadi ini adalah bentuk ancaman juga sebenarnya, itu disuruh bikinin ruhnya. Ya, kamu bisa bikin wujudnya, tapi bisa nggak bikin ruh? Nah,
Nah, ditantang oleh Allah untuk membuat bikin ruhnya. Inna ashaba hadhihi surah yu'adzabuna yawmal qiyamati yuqalu ahyu ma khalaqtum. Mereka para pematung, para pelukis ini nanti di hari kiamat itu akan disiksa ya pada hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka ahyu ma khalaqtum. Ayo hidupkan benda-benda yang sudah kamu lukis atau yang sudah kamu buat itu, ya disuruh masukkan wahyu, disuruh masukkan ruh ke dalamnya gitu. Kemudian kita juga menemukan hadis-hadis yang bunyinya untuk kita diwajibkan menghancurkan atau merusak karya-karya seni rupa itu, ya. Misalnya hadis yang bunyinya ala ab'atsuka ala ma ba'atsani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa qamastaha wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Maukah kamu aku beritahu apa yang Rasulullah perintahkan kepadaku? Janganlah tinggalkan suatu lukisan atau patung kecuali kamu harus hancurkan, dan jangan biarkan kuburan menjulang kecuali kamu ratakan. Ini hadis Sahih Muslim, ya. Juga ada perintah untuk memotong kepala ya patung sebagaimana disebutkan dalam hadis mur bi ra'sit timsali falyaqta hatta yakuna kahayatis syajarah. Ya, perintahkan untuk memenggal kepala patung sehingga berbentuk seperti pohon. Ya, jadi udah nggak ada kepalanya lagi. Nah, ada juga hadis yang sangat buruk memposisikan seorang pelukis atau pematung dengan seburuk-buruk makhluk Allah. Yang disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ulaika qaumun kanu idza mata 'alaihimur rajulus shalih banu 'ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka surah ulaika syirarul khalqi 'indallah. Mereka itu adalah orang-orang yang apabila ada orang soleh mati di tengah mereka, mereka akan membangun di atasnya masjid, di atas kuburannya masjid, dan akan membuat patungnya, ya, patung dari orang tersebut. Nah, mereka itulah syiror al-khalqi indallah, makhluk sejahat-jahatnya di sisi Allah. Gitu ya. Dari para pematung, orang yang bikin patungnya orang yang sudah mati gitulah gitu ya. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau melihat dalil-dalil yang ada tadi yang sudah kita bacakan, memang agak serem-serem gimana gitu ya, karena kelihatannya ini sesuatu yang sangat dahsyat gitu, yang sangat Allah tuh kayak ngincer banget gitu ya, mau menyiksa orang kayak gitu. Nah, tinggal kita sekarang memahami, karena kan ini masalahnya adalah surah gitu ya. Kata surah, kalau di masa Nabi kata surah itu memang orientasinya atau katakanlah konotasinya memang bisa menjadi gambar lukisan, bisa juga berarti berhala gitu ya, patung gitu. Nah, tetapi kalau kita kaitkan bahwa Allah akan menyiksa atau kata siksaan yang paling pedih dan sebagainya, maka yang lebih realistis itu malah patungnya. Karena yang disembah itu patung. Di zaman Nabi gambar itu ada, tapi nggak disembah. Ya. Gambar itu ada, tapi nggak disembah. Buktinya di rumah Nabi ada gambar. Dan tidak ada satupun orang yang menyembah gambar. Ya, gambar makhluk hidup, gitu. Nggak ada. Yang ada kan konteksnya di masa Nabi, yang disembah itu adalah patung. Kalau patung banyak di Ka'bah saja itu sudah ada sampai 360 patung, karena setiap kabilah Arab itu memiliki satu patung tersendiri yang mereka sembah setiap tahun ketika mereka haji dan mereka sembelihkan kurban gitu ya. Nah, oleh karena itulah bentuk kejahiliahan yang paling nyata di masa Nabi, yaitu patung-patung yang disembah. Yang besar-besar itu ada Lata, Manat, Uzza, Hubal. Itu adalah patung yang katakanlah hampir semua orang Arab itu menyembah dan menghormatinya. Walaupun sebenarnya patung-patung itu aslinya sih bukan produk lokal orang Arab sebenarnya, tapi itu datang dari Yaman. Jadi gini, di zaman Nabi SAW sebelum Nabi Muhammad diutus gitu ya, itu agama yang besar sekali itu adanya di Yaman. Sebenarnya agama yang aslinya dibawa oleh Nabi Isa, Nasrani gitu ya.
Cuma memang budaya Nasrani ini kan dipengaruhi oleh budaya Yunani, Romawi dan sebagainya yang mereka itu sangat mencintai patung. Mereka memang punya kemampuan dalam hal memahat atau bikin patung lah gitu. Nah, maka tokoh-tokoh besar dalam agama Nasrani, ulamanya atau katakanlah para pendetanya itu banyak dibuatkan patungnya. Yang awalnya cuma sekedar ya istilahnya zikroyat, kenangan gitu ya, sesuatu yang sifatnya sejarah yang mereka mau abadikan, tapi kemudian berubah lama-lama menjadi mengagungkan. Lama-lama kayak ada hubungan batin antara mereka dengan patung itu. Sampai kemudian banyak yang kemudian menjadikan patung itu sebagai wasilah, sebagai perantaraan kalau mau berdoa kepada Tuhan lewat jalur patung itu. Nah, maka akhirnya sampailah orang-orang Nasrani kepada ubudiyah patung, menyembah-nyembah patung. Nah, kalau kita telisik ke belakang, sebenarnya menyembah patung ini bukan sejarah yang baru. Para umat terdahulu di masa para nabi, ya sebelum Nabi Muhammad, hampir semuanya juga pada menyembah patung, gitu ya. Coba sebut misalnya orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi ya. Mereka aslinya nggak nyembah patung, aslinya ya mereka itu hanya ya istilahnya beriman kepada Nabi Musa ya, dan Nabi Musa kan menjadi hero di tengah mereka karena berhasil mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir, melarikan diri lewat Laut Merah gitu ya, di mana lautnya bisa terbelah dengan mukjizat Allah gitu. Tapi ketika sudah sampai di seberang, barulah kemudian terjadi tragedinya gitu ya, ditinggal oleh Nabi Musa. Karena Nabi Musa dipanggil oleh Allah ke atas Bukit Tursina untuk menerima 10 perintah Tuhan atau untuk menerima Taurat lah begitu kan. Nah, tetapi kesempatan itu juga dimanfaatkan oleh Samiri, ya orang-orang Samiri yang kemudian menciptakan patung tadi itu, menciptakan tokoh gitu. Karena mereka melihat gini, kita ini sebenarnya dulu pernah banyak orang baik, orang soleh, banyak hero, salah satunya juga Nabi Musa kan. Lagi asik-asik mereka di tengah jalan, Nabi Musa menghilang, gitu, menghilang, naik ke atas Bukit Tursina. Nah, jadi mereka kehilangan sosok panutan. Di antara mereka nggak ada yang kayak Nabi Musa kan, ada Nabi Harun tapi lemah gitu. Nah, makanya kemudian ada ide gitu ya untuk istilahnya mencari sosok lah gitu. Nah, saat itulah dibuat sosok sapi. Ya, patung anak sapi yang terbuat dari emas yang bisa bersuara. Lalu Samiri kemudian mengatakan bahwa ya ini punya kekuatan gitu ya. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah pas segala itu ya lewat patung inilah gitu. Jadi berhala itu sudah ada sih di zaman-zaman terdahulu, baik di agama Nasrani, di agama Yahudi. Bahkan kalau kita lihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ya kan, bapaknya Nabi Ibrahim yang namanya Azar itu kan juga penjual patung, ya patung yang disembah gitu, yang kemudian oleh Nabi Ibrahim dihancurkan gitu, patung yang ada di kerajaan itu dihancurin semua, disisain satu, lalu kampaknya ditaruh di lehernya. Ketika orang pada heboh, siapa nih yang hancurin? Ibrahim bilang, tuh lihat yang paling gede tuh megang kampak gitu. Ya kan mereka bilang, ya mana bisa patung hancurin patung yang lain, ada-ada aja gitu kan. Ya kalau gitu mana bisa patung kamu mintain permohonan doa dan sebagainya, kalian ada-ada aja gitu. Nah Isa nanti kemudian Nabi Ibrahim kan disiksa untuk dihukum mati dengan cara dibakar, dan kemudian Allah memberikan mukjizatnya ya narukuni baradun wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah kamu dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim gitu ya. Jadi kalau dilihat sejarah perpatungan ini memang sudah jadi kayak semacam blacklist gitu ya. Patung-patung itu pada akhirnya malah jadi sembahan. Walaupun awalnya untuk zikroyat, awalnya untuk istilahnya apa kenangan ya, mengenang orang-orang soleh. Jadi yang jadi patung itu sebenarnya bukan orang kafir gitu. Apa sih karakter tokoh itu tokoh baik. Kadang-kadang Nabi Ibrahim itu di Ka'bah itu dibuat patungnya, ada patung Nabi Ibrahim yang juga disembah. Mereka menyembah Nabi Ibrahim patungnya gitu ya. Walaupun mereka tidak menyembah Ka'bahnya karena mereka tahu Ka'bah itu bukan patung, bukan berhala, itu rumahnya Allah. Tapi di dalam rumah Allah itu banyak yang ditampung, yaitu ya patung-patung itu. Nah makanya di zaman Nabi Muhammad SAW
Iya, ketika ada ancaman ya untuk tidak boleh menyembah patung gitu ya, maka yang ikut terkena ancamannya tentu adalah para musawwir, para perupa, para pemahat, para tukang bikin patung. Jadi kalau ada tadi hadis-hadis yang disebutkan la'anallahul musawwirin, maknanya itu lebih mengena kepada Allah melaknat orang yang bikin patung gitu. Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumil qiyamati al-musawwirun. Yang sangat keras siksaannya nanti di hari kiamat adalah yang bikin patung gitu. Karena memang yang terjadi adalah mereka menyembah patung. Sedangkan kalau dimaknai kata lukisan, bahwa di masa Nabi ada lukisan itu benar, ya, itu benar. Tapi orang tidak menyembah lukisan. Ya, orang-orang Arab musyrikin jahiliyah itu menyembah patung, bukan menyembah lukisan. Nah, bahwa Rasulullah SAW itu kemudian memajang lukisan di dalam rumahnya, lalu malaikat itu tidak mau masuk, itu bab yang berbeda. Ya, bab yang berbeda. Bab yang kaitannya tidak ada hubungannya dengan haram atau katakanlah mau disiksa gara-gara ini mau disembah, enggak gitu. Jadi ini dua sisi ya, ketika Allah dan Rasulnya mengharamkan kata musawwir atau taswir ya, ini maknanya bisa memang ada dua nih, tergantung konteksnya. Tapi kalau dikaitkan dengan siksaan yang berat, ya ancaman di hari kiamat, harus akan disuruh paksa punya ada ruhnya dan sebagainya, itu sebenarnya yang berbentuk patung sebenarnya yang dimaksud, karena itu kan berhala gitu ya. Nah, sedangkan yang gambar, memang ini ada pengecualian di masa Rasulullah juga. Ya, gambar itu kan tadi Jibril nggak mau masuk kan. Nah, akhirnya solusinya apa? Aisyah radhiyallahu anha kemudian merobek gambar itu atau mencopotlah dari dinding itu, lalu dijadikan keset, gitu, dijadikan keset, dijadikan alas kaki, dijadikan keset lah gitu kan. Jadi dia terhina. Gambarnya masih ada, ya cuman dia nggak agung lagi gitu. Nah, dengan cara seperti itu ternyata sudah selesai. Oh, berarti sebenarnya yang jadi urusan bukan masalah gambarnya, tapi memajangnya gitu ya. Memajang gambar makhluk hidup itu yang jadi masalah. Nah, kemudian kita menemukan juga hadis-hadis yang lain yang agak mirip gitu dengan tadi larangan-larangan menggambar, bikin patung, tapi justru hadis itu kesannya malah kayak membolehkan, yaitu hadis yang terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda mukminin, bermain dengan boneka. Nah, bermain dengan boneka. Jadi Aisyah ini memang beliau unik ya. Beliau ini masih sangat belia, masih sangat muda. Masih ya boleh dibilang masih anak-anak lah gitu ya, dan masih suka main boneka. Nah, punya boneka bayi-bayian biasa ya, anak-anak perempuan main boneka bayi gitu ya, bahkan juga punya boneka binatang-binatang. Nah, ketika Aisyah masih bermain dengan boneka manusia atau binatang gitu, itu Rasulullah ternyata tidak mengharamkannya ya. Rasulullah tidak melarangnya, malah seperti kayak menanggapi boleh gitu. Malah Nabi bercanda nanya, ini apa gitu ya. Lalu Aisyah menjawab, itu kuda gitu. Tapi kok kuda ada sayapnya gitu ya. Lalu Aisyah mengatakan, loh ini kan bukan kuda sembarang kuda, ini adalah kudanya Nabi Sulaiman. Oh, kudanya Nabi Sulaiman? Iya, kudanya Nabi Sulaiman itu ada sayapnya gitu, kata Aisyah. Nah, dari mana Aisyah tahu kayak gitu? Gampang sih, karena di Madinah kan memang banyak orang Yahudi dan mereka berinteraksi, dan orang Yahudi punya banyak kisah tentang Nabi dan Rasul mereka. Jadi ya boleh jadi itu cerita Israiliyat ya, nggak tahu benar apa enggaknya. Dan Nabi juga tidak menolak ya. Dari mana Sulaiman punya kuda ada sayapnya? Enggak juga, Nabi nggak bilang begitu. Tapi juga tidak ya istilahnya membenarkan, oh iya benar Nabi Sulaiman kudanya ada sayapnya, nggak bilang gitu juga. Jadi tawakuf gitu Nabi ya kan, ketika Aisyah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman itu punya kuda yang ada sayapnya. Tapi yang kita bahas bukan masalah kuda bersayapnya Nabi Sulaiman ya,
atau itu namanya kuda apa sih namanya, kuda Omikron ya, kuda apa namanya gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah ini Aisyah main boneka, bonekanya berbentuk makhluk hidup, kuda gitu kan, dan juga punya Barbie, bukan Barbie sih ya, ya butuh mainan anak-anak yang bayi-bayian gitu ya. Gitu. Jadi kan Aisyah juga memang nggak punya anak ya, jadi dia mungkin terobsesi lah gitu. Nah, itu ternyata tidak dilarang oleh Nabi, tidak dilarang, tidak dikatakanlah, oh nggak boleh tuh, nanti malaikat nggak mau masuk, enggak. Ya, atau wah ini yang bikin nanti masuk neraka jahanam nih, disuruh masukin ruh, ternyata nggak juga, gitu. Jadi ketika ada larangan nggak boleh bikin apa tadi musawir ya, orang yang musawir itu akan masuk neraka dan sebagainya. Nampaknya kalau kita lihat itu cara kita memahaminya harus kita lihat siapa yang dimaksud. Ketika yang dimaksud adalah patung-patung, berhala dan sebagainya, ancamannya keras gitu. Tapi ketika patungnya bukan patung tapi boneka, mainan anak-anak, itu nothing, nggak ada masalah gitu, no problem gitu. Nabi nggak pernah mengaitkan boneka ini dengan patung. Ya walaupun kalau kita perhatikan nanti pendapat para ulama itu jadi beda-beda ya kan. Ada yang mereka dari awal memang sudah kekeh untuk mengharamkan. Mau patung itu haram, mau lukisan itu haram, bahkan boneka pun haram juga. Wah gitu. Ini mazhab babat alas nih. Pokoknya semua haram gitu aja ya kan. Padahal kalau kita perhatikan lukisan memang malaikat gak mau masuk gitu kan. Tapi ini nggak ada kaitannya dengan yang melukisnya akan masuk neraka jahanam disiksa apa tuh enggak. Karena yang bicara hadis yang bicara tentang pelukisnya masuk neraka jahanam itu lebih kepada patungnya sebenarnya gitu kan. Nah sedangkan boneka nggak ada dari hadis itu kesan bahwa Nabi melarang. Nggak ada. Itu begitu aja dimainkan dan Nabi membolehkan dan selesai urusan gitu ya. Nah tetapi beberapa kelompok umat Islam, para ulamanya, ya, para tokohnya, itu ada yang sudah terlanjur pokoknya apapun yang berbau lukisan, patung, termasuk boneka, gitu ya, apapun lah begitu, yang tiruan-tiruan dari makhluk hidup lah pokoknya, itu haram, gitu. Nah, kalau itu adalah patung yang disembah, memang pasti haram. Nah, tapi bagaimana dengan Nabi membiarkan Aisyah bermain boneka? Ya kan? Kan Nabi membolehkan. Gitu. Nah, apa alasan saudara? Pertanyaan gitu. Sampai kemudian kalau Nabi saja membolehkan, kenapa Anda melarang? Nah, kan jadi lucu. Nabi membolehkan, yang main itu malah Aisyah gitu kan, Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi ada di depannya dan Nabi biasa-biasa saja tidak melarang. Kenapa Anda jadi kok ikut melarang? Nah, mereka yang melarang boneka itu, ya tetap dia akan cari argumen pastinya. Argumennya begini. Yang dia sebutkan bolehnya Aisyah main boneka itu kan karena Aisyah masih kecil. Aisyah belum balik. Jadi kalau belum balik ya nggak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau sudah balik kan jadi nggak boleh gitu ya. Itu alasannya gitu. Nah nanti kita coba pertimbangkan apa bisa alasan itu dijadikan sebagai dasar gitu ya. Apa bisa? Nah, karena begini. Misalnya nih ya, orang yang belum balik boleh bermain dengan boneka, tapi begitu dia sudah balik jadi nggak boleh. Berarti kan sebenarnya boneka itu boleh nggak sih kalau buat orang yang balik? Misalnya kalau dengan cara logik kan sebenarnya nggak boleh kan? Nah, cuman dikasih rukhsah keringanan kalau masih kecil jadi boleh. Nah sekarang saya tanya sesuatu yang hampir mirip khamr gitu. Khamr itu kan haram ya. Tentu orang yang sudah balik itu tidak boleh minum khamr. Pertanyaannya sekarang, kalau orang belum balik, berlaku nggak larangan khamr? Harusnya enggak, ya kan? Harusnya nggak berlaku. Kenapa? Kan belum balik. Gitu. Nanti kalau dia udah balik jadi nggak boleh. Sama kan dengan perintah sholat. Perintah sholat kan berlakunya buat yang sudah balik. Kalau yang belum balik kan dia nggak sholat nggak masalah juga, gitu. Istilahnya nggak dosa karena belum dicatat kan. Jadi kalau ada anak belum balik lalu kemudian dia istilahnya nggak sholat, sebenarnya kalau bicara dosa apa nggak dosa, kan nggak dosa. Tapi kita dengar bahwa Nabi memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anaknya walaupun belum balik untuk sholat.
ya muru auladakum bis sholati li sab'in. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun. Padahal 7 tahun itu belum balik, masih jauh. Tapi sudah diperintah gitu. Walaupun nggak ada istilahnya, nggak ada kaitannya dengan dosa gitu. Tapi masalah pembiasaan. Artinya tidak dibedakan antara orang yang sudah balik dengan yang belum balik. Sebenarnya kan nggak perlu dibedakan gitu. Toh Nabi juga perintahkan yang belum pada balik untuk sholat, ya kan? Dan kalau ada di antara anak sahabat yang belum balik minum khamr, pastinya diomelin. Woi, nggak boleh tuh, haram. Gitu. Dan nggak ada anak sahabat yang kemudian pada minum khamr dengan bilang, haram kan kalau saya udah balik, kalau sekarang mah belum haram. Gitu. Ya juga kan, nggak ada kayak gitu. Nah, maka logika bahwa Rasulullah membiarkan Aisyah bermain dengan boneka pada saat masih kecil, dengan alasan sebenarnya boneka itu haram, tapi karena Aisyah masih kecil jadi boleh, itu logika yang kurang kuat sebenarnya, ya kan? Ya kalau pada akhirnya memang boneka itu haram, kenapa kok Aisyah dari kecil dibolehkan main boneka? Justru nggak boleh kan harusnya, setidak-tidaknya untuk edukasi, gitu. Tapi ternyata Aisyah dalam fakta hadisnya beliau tetap bermain boneka dan Nabi tidak melarangnya, ya. Nah dengan demikian bahwa berarti boneka itu boleh ternyata. Nah, pertanyaan gini, apa yang membedakan antara boneka dengan patung? Apa yang membedakan? Ya jelas beda. Kenapa? Ya boneka kan istilahnya mainan, ya kan? Boneka itu mainan, patung itu bukan mainan. Nggak boleh orang main-main sama patung gitu tuh. Digebukin orang sekampung. Karena patung itu kan dipuja, ya kan? Disakralkan. Bahkan ada ritual memandikan patung gitu. Ada ritual memberi sesaji. Kalau orang Arab itu menyembelihkan kambing untuk patung itu dan darahnya itu dilumuri di tubuh patung itu. Itulah pokoknya ada sakralitas gitu, ada istilahnya ada semacam penghormatan terhadap itu. Tapi kalau mainan enggak, dimainin sama anak dibuang-buang, diinjek-injek, dilempar-lempar, nggak ada suci-sucinya gitu, nggak ada agung-agungnya gitu. Itu yang merupakan perbedaan antara berhala dengan patung, dengan mainan. Begitu juga dalam masalah lokasi atau letak ya. Berhala itu di dalam rumah juga ditaruh di tempat yang pojokan yang mana yang suci lah gitu, yang agung gitu. Kalau kita nonton film Cina tuh ya, mereka mungkin Buddha ya atau Konghucu atau apa. Mereka punya semacam kayak altar gitu untuk meletakkan abu orang tuanya gitu ya. Ada lilinnya, ada apa dan sebagainya. Patung-patungnya juga kadang-kadang ada dewanya, ada sang Buddha kadang-kadang gitu kan. Tapi dia di tempat yang agung, di tempat yang disucikan, yang kalau datang ke situ harus jongkok gitu atau merangkang dan sebagainya gitu ya. Nah itu kan patung tuh kayak gitu yang disembah itu. Nah makanya kemudian sebagian ulama, enggak semuanya, sebagian ulama kemudian melihat titik perbedaan sama-sama hasil rekayasa dari makhluk hidup. Patung dari manusia gitu ya, boneka juga dari manusia atau dari hewan, sama-sama kan, sama-sama tiruan dari makhluk hidup, tapi fungsinya itu berbeda. Fungsinya yang satu untuk diagungkan disembah, yang satu lagi buat mainan, nggak ada istilahnya, nggak ada sakralnya gitu ya. Nah dengan pendekatan seperti itulah kemudian para ulama melihat ini masalah haram ini bukan masalah wujudnya, tapi niat bikinnya untuk diapakan, untuk disakralkan atau tidak gitu ya. Terus yang kedua, apakah terjadi penyembahan? Nah gitu. Kalau sudah sampai pada menyembah, ya walaupun boneka, tapi kalau disembah ya haram gitu ya. Walaupun itu boneka atau celengan semar gitu kan, zaman dulu anak-anak itu zaman kita kan dari kecil sudah punya celengan semar gitu ya, atau malah celengan sendiri. Kata celengan itu kan dari kata celeng ya, mohon maaf ya, celeng itu kan babi gitu. Emang bentuknya kayak babi gitu, dan itu kita ya nabung. Makanya dia bilang celengan. Harusnya jangan bilang celengan, itu harusnya bilang apa ya tempat nyimpen duit gitu ya. Cuman kita udah terlanjur bilang celengan. Karena memang bentuknya celeng gitu sebenarnya, babi gitu kan. Lalu kita nyimpen duit di dalam celengan itu. Nah kadang-kadang kemudian berbentuk ayam jago, ya berbentuk semar, berbentuk apalah macam-macam gitu ya celengan. Itu apa namanya, bentuknya itu bentuk makhluk hidup.
Tapi apakah itu disembah apa tidak? Nah, itu yang sangat berpengaruh. Seingat saya sih belum pernah ada orang menyembah celengan gitu. Waduh, Semar nih gue sembah gitu. Itu nggak ada gitu kan. Tapi kalau patung ya, mau itu yang gede gitu ataupun yang tidak, nah itu apa namanya? Itu yang menjadi ilat larangannya. Nah, tinggal nanti begini ngomongin patung gitu ya. Kan patung itu di zaman Nabi memang disembah, ya kan? Memang disembah sehingga itu menjadi haram. Terus bagaimana kalau ada patung yang dibuat tapi tidak disembah? Gitu. Apakah dia haram juga? Apakah syaratnya patung haram itu kalau disembah? Atau pokoknya asal patung berarti haram? Nah, ini yang jadi perdebatan juga di sekarang sebagian ulama. Ya, kalau melihat secara garis besar umumnya, kebanyakan sih mereka tetap mengharamkan, mau dibilang itu disembah, atau tidak disembah gitu ya, kebanyakannya bilang haram, kebanyakannya gitu ya. Nah, kalau saya bilang kebanyakannya berarti kedikitannya kan sebaliknya ya, yang bilang haram banyak tapi yang bilang enggak haram ada juga gitu. Nah, dari mana kok mereka jadi bilang boleh? Karena mereka melihat apa yang terjadi di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam itu juga punya banyak patung, ya, mengkoleksi patung ternyata. Bahkan dia punya proyek untuk bikin patung yang banyak, gitu. Yang mana patung-patung itu dikerjakan oleh para pematungnya dari kalangan jin. Ya, Nabi Sulaiman punya jin gitu ya. Nah, jin-jinnya itu kemudian disuruh mengerjakan hal-hal yang aneh-aneh lah gitu ya. Ini kalau kita baca dalam surat Saba ayat 13, di situ Allah berfirman, "Ya'maluna lahu ma yasha." Jin peliharaannya Nabi Sulaiman ya banyak gitu kan, itu bekerja untuknya mengerjakan apapun yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Ya'maluna lahu ma yasha min mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasiyat. Disuruh macam-macam, diantaranya min mahariba, disuruh bangun mihrab yang gede ya. Nah, mihrab itu satu, kalau zaman itu maharib, jadi bikin istana sebenarnya, bikin istana yang gede. Nah, itu mihrabnya gitu ya. Itu tempat ibadah sebenarnya mihrab itu. Gedung-gedung yang tinggi tempat peribadatan. Wa tamasila, dan patung-patung. Nah, gitu. Jadi rumah ibadah yang megah, yang besar, yang bangun jin, lalu dalamnya dikasih patung. Patung itu untuk mengenang orang-orang terdahulu yang banyak berjasa, orang-orang soleh dan sebagainya, itu dibuatkan patungnya gitu. Itu dikerjakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang punya pasukan jin, wajifanin, dan piring-piring yang besar ya. Nah, itu kalau kita lihat, oh ternyata itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman, pelihara jin, bikin patung gitu kan. Nah, sehingga patung itu selama tidak disembah tidak mengapa. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman saja pun juga bikin patung, memerintahkan pasukan jinnya untuk bikin patung, bikin rumah ibadah yang besar, mihrab yang gede-gede gitu. Nah, berarti kan sebenarnya yang haram bukan patungnya, yang haram itu menyembah patung. Kalau patung itu dibikin tapi tidak disembah, ya nggak apa-apa dong. Kalau nggak percaya, tanya aja Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu bikin patung, nyuruh jinnya untuk bikin patung, dan memang tidak disembah. Ya kan? Mana ada Nabi Sulaiman menyembah patung? Enggak. Jadi dibangunlah patung-patung yang banyak dan besar, karena disebutnya tamasil ya, bukan cuma timsah. Kalau timsah kan satu. Jadi kalau tamasil itu banyak patung diproduksi atau dikerjakan oleh anak buahnya Nabi Sulaiman. Nah, tidak ada satupun yang disembah, gitu kan? Nah, maka kelompok dari sebagian umat Islam ini, yang saya bilang lebih sedikit lah ya, itu membolehkan patung asalkan tidak disembah, gitu. Makanya kita di Indonesia nih ya, Bung Karno dulu kan menginisiasi bikin patung Pancoran, patung apalagi itu Selamat Datang gitu ya di Bundaran HI. Ada patung, kalau Pancoran itu kalau salah namanya Dirgantara ya. Terus juga ada patung petani di apa namanya di dekat Gambir itu patung petani. Nah, gitu. Banyak sih patung-patung yang dibangun oleh Bung Karno. Dan Bung Karno Muslim.
gitu. Dan bangsa Indonesia Muslim. Dan di zaman Bung Karno ulama juga banyak gitu. Nah, mereka juga tidak mengatakan bahwa Bung Karno itu musyrik misalnya, atau Bung Karno itu misalnya melakukan pemungkaran, enggak gitu. Ya memang beberapa kelompok umat Islam berseteru ya satu sama lain rebutan kekuasaan lah gitu ya. Tapi nggak ada yang istilahnya menghujat Bung Karno gitu ya karena bikin patungnya gitu, enggak. Kalau menghujat Bung Karno karena urusan politik ya banyak lah, namanya juga politikus ya, pasti kan ada aja urusan gitu. Nah, di berbagai dunia Islam kita lihat juga sama aja ya. Kita menemukan banyak patung para tokoh-tokoh Muslim, entah itu di Mesir, entah itu di Syria, entah itu di Maroko, di mana-mana itu kita menemukan. Walaupun tidak terlalu dominan tapi ada gitu. Tidak terlalu dominan tapi ada. Nah, kenapa kok tidak dilarang seperti di Saudi? Karena beda mazhab. Kalau Saudi umumnya rata-rata ulamanya ulama yang tadi saya sebut di awal. Pokoknya apapun, mau patung disembah nggak disembah haram, ya. Bahkan gambar juga haram, gitu. Bahkan boneka juga haram. Walaupun yang unik di Saudi adalah kalau foto raja itu nggak haram. Mereka mengharamkan gambar, ya kan? Mereka mengharamkan foto bahkan gitu, lukisan itu haram. Tapi kalau raja itu enggak. Fotonya raja dulu zaman awal kan ada Raja Faisal, ada Raja Khalid, ada Raja Fahd, ada Raja Abdullah, ada sekarang di rajanya siapa namanya Salman ya. Nah gitu. Itu foto-foto mereka di semua gedung pemerintahan ada fotonya dan tidak diharamkan gitu. Nah, saya nggak tahu, tapi kira-kira mereka mengatakan siapa juga yang menyembah raja, kan gitu kan? Nggak disembah kok, gitu. Tapi gimana dengan Anda mengatakan semua gambar itu haram? Kan gambar haram, masa foto raja boleh gitu kan? Nah, itu memang panjang tuh ceritanya. Ini semua menunjukkan bahwa memang ada khilafiyah sih di antara para ulama ketika menerapkan mana yang haram, mana yang tidak haram. Tapi kalau boleh saya jajarin semua gini. Kalau patung disembah, sepakat semua mengatakan haram, ya. Nah, tapi kalau patung tidak disembah, sebagian besar bilang haram, sebagian lagi bilang enggak, gitu ya. Nah, sedangkan kalau lukisan itu 50-50. Sebagian ulama bilang haram, sebagian lagi bilang tidak, ya kan. Nah, terus nanti masuk ke bagian yang terakhir, wayang. Wayang. Kalau kita lihat ya karakteristik wayang, ini wayang kulit ya, kita ngomongin wayang kulit di Indonesia. Sebenarnya kalau bicara dia adalah berhala pasti enggak ada orang Jawa nyembah wayang tuh enggak ada ya kan. Jadi belum pernah gitu ada. Aduh, ada acara wayang, ngapain di sini nyembah-nyembah wayangnya ya enggak gitu kan. Bahkan kalau mau dibilang patung sekalipun juga enggak, karena wayang itu enggak berbentuk 3 dimensi kan. Dia berbentuknya adalah bentuk yang teplek gitu, yang rata gitu. Dan kalau dilihat dari segi, nah ini menarik ya, sejarah wayang gitu ya. Wayang itu bahkan juga tidak dilihat sebagai gambar. Enggak. Fungsi wayang itu bukan untuk dilihat wayangnya, tapi untuk dilihat bayangnya. Jadi wayang kulit itu kesenian yang unik, bermain dengan cahaya. Jadi tokohnya, karakternya itu dibikin pakai kulit gitu ya, digambar gitu, ada rupanya gitu ya. Tapi nanti nonton wayangnya itu bukan wayangnya yang dilihat, enggak. Tapi wayangnya dikasih cahaya, dikasih sinar gitu kan. Lalu sinarnya ada bayangan. Nah, bayangannya itu pada kain putih, pada layar. Nah, orang tuh nontonnya di belakangnya sana. Jadi yang mereka tonton itu bukan wayangnya, yang mereka nonton adalah bayangannya. Jadi nonton siluet gitu sebenarnya, ya kan? Siluetnya yang mereka lihat, siluetnya yang mereka tonton. Nah, siluet, bayangan itu juga bukan lukisan, gitu. Bukan lukisan, bayangan yang ditonton itu bayangan. Jadi wayang kulit itu, ya kalau wayangnya memang dia kayak lukisan ya, di warna-warni dan sebagainya. Tapi basically pergelaran wayang atau pertunjukan wayang itu sebenarnya yang dipertontonkan atau yang dipertunjukkan cuma bayangannya doang gitu. Jadi nonton siluet,
gitu sebenarnya. Jadi mau dibilang patung jauh banget, mau dibilang lukisan juga jauh banget, karena itu bayangan gitu. Seperti kayak kita lagi main begini nih, anak-anak tuh main bayangan gitu nih, oh jadi kuda, oh jadi burung elang, oh jadi apa gitu kan. Jadi yang ditonton itu bukan lukisan, bukan patung, tapi proyeksi gambar. Ya istilahnya bayangan gitu. Yang kalau saya kaitkan dengan teknologi zaman modern, ya bayangan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal yang namanya kamera. Ya, kamera video, kamera foto itu kan menangkap bayangan. Bayangannya ditangkap gitu kan. Tidak ada unsur meniru. Enggak. Karena gini, kayak kita ngaca ya. Ngaca itu kan ada bayangan kita di situ kan, ada cerminan kita di situ. Nah, itu nggak bisa dibilang, wah Anda sedang melukis. Wah, saya nggak melukis, saya ngaca gitu kan. Kita lihat bayangan kita di air gitu. Wah, Anda sedang melukis. Oh enggak, saya lagi ngaca. Yang melukis Allah gitu kan. Bayangan ini kan sunnatullah gitu. Nah, aslinya itu kan bayangan. Cuman nah bedanya nanti dengan kamera itu adalah bayangan itu ditangkap. Cekrek. Wah, gitu. Jadilah itu foto. Fotografi. Menangkap bayangan pada layar gitu. Jauh banget dari unsur seni rupa, seni lukis, seni patung, jauh banget. Dan gini, kalau seni rupa melukis, itu kalau yang bukan seniman, lukisannya hancur. Begitu juga patung, kalau bukan pematung, ya patungnya hancur, ya nggak jadi. Tapi kalau kamera, apalagi sekarang di kamera handphone ya, orang nggak ngerti fotografi, yang penting cekrek jadi, gitu. Kenapa? Karena dia tidak melukis. Itu bukan pekerjaan seni dalam arti seni menirukan rupa-rupa makhluk gitu, enggak. Itu cuma menangkap bayangan, cuma cekrek, udah gitu. Nah, kedepannya nanti kamera itu lebih sempurna menjadi yang tadinya cuma gambar still foto, kemudian bisa ngambil frame yang banyak dalam 1 detik bisa 24 frame, menjadi gambar yang bergerak, jadi film atau jadi video gitu ya. Nah, oleh karena itu maka jangan kaget kalau kebanyakan ulama hari ini kalau bicara tentang fotografi, kebanyakan mereka tidak mengharamkan. Ya, kebanyakan tidak mengharamkan karena basicnya beda. Itu bukan seni rupa, bukan niat mau menyerupai gitu ya. Enggak, tapi menangkap bayangan. Nah, gitu. Jadi wayang itu kebanyakannya adalah bukan produk yang diharamkan oleh para ulama. Karena jangankan patung, dalam bentuk gambar saja pun tidak, karena wayang itu adalah bayangan. Gitu. Lalu ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana dengan wayang golek? Wayang golek kan bukan bayangan, tapi dia kayak puppet, ya kayak boneka gitu. Ya udah, nggak masalah, kayak boneka. Kan dari awal boneka juga dimainkan oleh Aisyah, ya kan? Aisyah itu kan bermain boneka. Ya udah, berarti kan nggak ada urusan dengan masalah itu. Apalagi bonekanya juga tidak disembah kan, tidak diagungkan. Itu boneka wayang golek itu juga nggak ada orang nyembah-nyembah atau mengagungkan wayang golek, itu kan enggak gitu ya. Tapi lebih merupakan mainan sebenarnya gitu, karena ada cepot gitu ya. Kalau di Sunda kan wayang golek itu tokohnya cepot gitu ya. Kalau di Jawa wayang kulit tokohnya adalah Semar, Gareng, Bagong, Petruk gitu. Tapi kalau di Sunda itu ada cepot gitu, ada tokoh-tokoh yang agak sedikit berbeda dengan yang ada di Jawa, tapi semuanya itu representasi dari mainan sebenarnya, boneka, puppet, ya. Oleh karena itu tidak jadi masalah. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sudah jam 6:30, mungkin sudah waktunya untuk kita tutup. Yang terakhir mungkin manekin, ya, manekin. Manekin itu boneka yang buat majang baju di toko gitu. Itu sebagian kalangan juga ada yang bilang itu haram karena dia sama aja dengan patung, sama aja dengan boneka. Pokoknya kan semua yang berbentuk makhluk manusia atau hewan itu kan haram gitu dalam pandangan mereka. Ya jadi kalau ada ulama yang mengharamkan manekin, kita nggak usah ngomel. Kenapa? Biarin aja, kita hormati aja sebagai sebuah opini, sebagai sebuah pandangan dia. Tapi kalau kita lihat tadi dari segi filosofi, adakah orang menyembah manekin? Kan enggak. Mengagungkan manekin juga enggak gitu kan. Nah, apalagi kemudian manekin itu niat atau tujuannya adalah untuk memperagakan busana, ya kan? Daripada orang suruh berdiri di situ kan mendingan boneka gitu ya.
Nah, walaupun tetap kita harus akui bahwa manekin itu menurut sebagian ulama itu haram karena dianggap tasyabuh dengan patung, sama ada kemiripan dengan patung. Sebagian lagi memang tidak haram. Kenapa? Karena prinsip dasar larangannya itu nggak terjadi, ilat keharamannya itu nggak ada, gitu, nggak masuk dalam konteks larangan, ya. Jadi yang masuk dalam larangan itu adalah disembah, diagungkan. Nah, gitu. Ini disembah enggak, diagungkan enggak, karena dia alat peraga. Nanti mirip juga dengan anak-anak biologi, anak kedokteran yang punya alat peraga berupa tubuh manusia, ya kan? Nah, itu boleh enggak tuh? Apa namanya? Ada jantung, ada paru-paru, ada ususnya, ada lambungnya, nah, gitu kan? Alat peraga. Ya, kalau melihat pakai pandangan tadi, orang disembah juga kagak, diagungkan juga enggak, orangnya alat praktek kok, walaupun dia mirip dengan itu, tujuannya malah untuk mengobati manusia kan. Para mahasiswa kedokterannya itu kan nantinya buat jadi dokter gitu. Dia kalau nggak belajar anatomi tubuh manusia itu bagaimana, dia nggak ngerti kan. Jadi ya kalau pandangan yang lebih moderatnya itu tidak jadi masalah gitu. Cuma ya kita tahu bahwa dunia Islam itu kan nggak sempit, luas, di dalamnya siapa aja ada. Nah, kelompok yang dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Dan kita nggak usah nyolot gitu, nggak usah ngomel adanya mereka, biarin aja. Itu biar seru, biar dunia kita penuh warna gitu ya. Nah, itu jadi semoga kita bisa memahami ya bagaimana karakteristik dari larangan-larangan terkait dengan membuat patung atau membuat lukisan. Semoga bermanfaat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mari kita tetap jaga kesehatan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat penyakit-penyakit yang ada di tengah masyarakat kita ini, diberikan kembali kesehatan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kaitannya dengan Nabi Sulaiman, ya, beliau itulah nabi yang resmi diutus oleh Allah ke muka bumi sebagai katakanlah pembawa risalah, ya. Nah, lalu apakah kita boleh istilahnya terikat atau istilahnya pakai ya ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh para nabi terdahulu? Ini memang sebuah kajian yang cukup unik, tapi saya ringkas aja begini. Sebagian dari risalah yang turun pada nabi terdahulu itu berlaku buat kita, tapi sebagiannya lagi tidak. Ya, semua itu udah bisa kita ketahui langsung dari nabi. Ketika nabi bilang pakai, oh berarti kita pakai. Contohnya ini apa? Contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Itu sudah ada di semua umat terdahulu, ya kan? Orang Yahudi itu berhaji juga walaupun di Baitul Maqdis hajinya. Dan Nabi Isa itu sholat juga, walaupun sholat mungkin tidak sama dengan cara sholat kita. Nabi Ibrahim itu haji. Kita tuh berhaji itu ngikutin milahnya Nabi Ibrahim sebenarnya, ya kan? Dan ada perintahnya di Quran, wattabi' millata Ibrahim hanifah, ikutilah milah Nabi Ibrahim yang hanif itu, bahwa beliau bersunat gitu ya. Itu kan orang yang pertama kali sunat adalah Nabi Ibrahim gitu.
Tapi nggak semua perbuatan umat terdahulu itu kita ikuti, ya. Contohnya dari Nabi Ibrahim adalah bertahanus di dalam gua. Itu salah satu jenis ibadahnya Nabi Ibrahim adalah menyepi di dalam gua. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu menerima wahyu, ya, dari Jibril, kan posisinya lagi ada di dalam gua. Nabi Muhammad itu lagi ibadah itu ibadah warisan dari Nabi Ibrahim, gitu. Nah, berarti bertahanus di gua itu ritual ibadah ternyata, warisan dari Nabi Ibrahim. Oh, kalau dari Nabi Ibrahim berarti dari Allah juga, iya, gitu. Nah, Nabi Muhammad adalah pengikut setia milahnya Nabi Ibrahim. Jadi beliau khitan, beliau haji, beliau manasik, gitu ya, dan beliau ngumpet di gua, bertahanus. Itu ibadah, gitu. Nah, cuman kalau kita lihat kemudian sejak turun wahyu pertama di Gua Hiro itu, kita belum pernah dengar lagi Nabi masuk Gua Hiro untuk yang kedua, ketiga, dan keempat. Enggak. Ya, jadi tahanus di gua itu sunnahnya Nabi Ibrahim, dikerjakan oleh Nabi Muhammad, tapi setelah itu beliau meninggalkannya. Jadi para ulama kemudian mengambil kesimpulan bahwa awalnya masih disuruh ke sana, tapi kemudian sudah enggak. Sama dengan kita sholat, kiblat kita kan awalnya Baitul Maqdis, tapi kemudian setelah itu dipindah gitu ke Ka'bah. Sama puasa kita kan aslinya puasa Asyura 10 Muharram, tapi kemudian diganti menjadi puasa Ramadan gitu kan. Nah, jadi begini, amal ibadahnya para nabi terdahulu itu defaultnya adalah juga buat kita juga gitu ya. Tapi kalau kemudian Nabi Muhammad bilang yang itu nggak usah, yang itu nggak usah, yang itu nggak usah, ya berarti nggak usah gitu ya. Defaultnya ikut kepada nabi-nabi terdahulu. Tapi kemudian ketika ada koreksian nggak usah. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa orang Yahudi di Madinah marah sama Nabi Muhammad. Gara-garanya lu dulunya sholat ngadep ke Baitul Maqdis, kenapa jadi berubah jadi ke Ka'bah? Kesal mereka kan. Nah, dulu mereka puasanya ikut puasa Asyura seperti orang Yahudi, kenapa jadi berubah jadi Ramadan? Kesal lagi. Disitulah Allah kasih komen, walan tarda angal yahudu wa nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu Yahudi sama Nasrani ya pasti nggak akan redha sama kamu kecuali kamu balik lagi ngikutin agama mereka. Maksudnya ngikutin agama mereka itu apa? Sholatnya ke Baitul Maqdis lagi, puasanya 10 Muharram lagi gitu. Nah, padahal kan Nabi Muhammad kan bukan yang mau, beliau disuruh Allah suruh menghadap ke Ka'bah ya ke Ka'bah, ngapain ke Baitul Maqdis gitu ya. Nah, kesel tuh orang-orang Yahudi di situ. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan tadi Nabi Sulaiman, kita tidak menemukan gitu ya ayat atau katakanlah hadis yang secara tegas mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman itu sudah tidak boleh kita kerjakan. Itu nggak ada kalimat yang tegas secara eksplisit gitu ya mengomentari Nabi Sulaimannya. Tapi memang kita menemukan hadis ya kan yang mengharamkan patung yang disembah gitu. Nah, jadi di situ nanti ada gap gitu antara mereka yang bilang iya udah karena berhala itu haram. Nah, berarti patung juga haram. Bagaimana dengan patung Nabi Sulaiman? Kan patung Nabi Sulaiman itu nggak disembah gitu. Udah ikut haram aja lah pokoknya. Itu yang mayoritas itu begitu kan. Nah, yang mereka menghalalkan patung dan berdalil pada Nabi Sulaiman, enggak. Nabi Sulaiman bikin patung dan tidak menyembahnya. Dan kita tidak menemukan dalil yang mengatakan bahwa patungnya Nabi Sulaiman itu harus dihancurkan atau harus diharamkan, itu enggak juga. Enggak menemukan dalil yang eksplisit yang langsung kaitannya dengan Nabi Sulaiman. Bahwa patung di zaman Nabi itu disembah lalu dilarang untuk dibikin, iya. Karena tidak ada patung yang tidak disembah di zaman Nabi, di zaman Nabi Muhammad. Beda dengan di zaman Nabi Sulaiman. Patung di zaman Nabi Sulaiman itu tidak disembah. Gitu. Makanya ada orang yang kemudian hari ini ya menghalalkan patung ya dengan dasar bahwa Nabi Sulaiman bikin patung yang tidak disembah dan dibolehkan, dan tidak ada dalil yang secara eksplisit mengatakan kalau patung itu Nabi Sulaiman itu nggak boleh, itu nggak ada. Yang ada haram patung di zaman Nabi Muhammad karena semua patung itu disembah. Gitu. Tidak ada patungnya Nabi Sulaiman di zaman Nabi Muhammad gitu. Nah, sehingga disitulah ada semacam kayak celah gitu ya. Celahnya yaitu nggak dibilang haram kok gitu. Yang haram kan yang disembah di masa Nabi Muhammad. Sedangkan yang di zaman Nabi Sulaiman itu enggak.
nggak termasuk yang diharamkan. Ini menurut logika mereka yang membolehkan patung dengan dasar Nabi Sulaiman gitu ya. Oke, ada lagi kah pertanyaan yang lain? Itu sudah cukup. Ya, cukup ya. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ketemu lagi. Ya.